satu kota dengan berjuta pesona di Indonesia. Diberkahi Tuhan dengan bentangan alam yang luas dan berbagai keindahan yang tak ternilai harganya. Segala potensi terbaik nampak berada di Purwokerto, kota yang selalu maju dengan memaksimalkan segala energi untuk mencapai kemakmuran bersama. Salah satu bentuk nyata yakni pembangunan perekonomian masyarakat pada sektor pengembangan produk unggulan. Berbagai produk diciptakan baik dalam skala mikro maupun makro, seperti beberapa usaha masyarakat yang telah sukses mendorong ekonomi masyarakat lokal dalam beberapa bentuk usaha, di antaranya kuliner, fashion, dan agrobisnis. Kita semua pasti suka makan fried chicken. Tetapi tahukah kamu apa yang membuat fried chicken sangat lezat dan membuat kita ketagihan? Ya, rahasianya adalah saat daging ayam digoreng. Aroma sedap akan menyebar kemana-mana dan mengunggah selera kita. Aroma sedap tersebut berasal dari uap lapisan lemak yang terbakar dan tercampur dengan uap yang keluar dari bumbu-bumbu seperti air jeruk nipis, bawang putih, kemiri, lada, dan lainnya. Kenikmatan menyantap fried chicken adalah pada saat masih panas. Karena pada saat masih panas, aroma lemak dan bumbu sangat terasa dan mengundang selera. Ya, selamat sore Ibu ya. Maaf mengganggu, ini mau melihat proses untuk pembuatan fried chicken ya. Iya, yang pertama gimana ya Bu ya? Proses kita ambil ayam kurang lebih 16 tepung saya, kita ambil saya kurang lebih 16 tepung, kita masukkan ke dalam tepung, kita aduk kurang lebih 10 kali. Kita angkat. Kita celupkan ke air tawar biasa. Kita masukkan ke dalam tepung lagi, kita aduk. Adukan yang pertama ini. Sehari bisa habis berapa kilo ayam? Kurang lebih 10 kilo ayam. Kita angkat yang kedua. Dari adukan tepung kita celup lagi ke air tawar. Masukkan kembali yang kedua kalinya.
melalui dua proses penggorengan ini ya Bu ya. Kita masukkan ke dalam penggorengan nomor 1. Sudah berapa tahun Bu untuk menekuni usaha seperti ini Bu? 17 tahun ya. Satu hari bisa berapa kilo? Kurang lebih 10 kilo. Kendala penjualan biasanya apa yang dialami Bu? Apakah cuaca atau kendala yang lain? Kalau saat ini karena apa ya? Negara kita lagi ada COVID ya, COVID tidak ada kendala. Oh iya. Hari biasa cuma kendalanya kalau musim hujan. Kita kan jualan alhamdulillah tak bisa di apa ya, kafe. Oh, berarti jualannya di lapak ya? Lokasinya di mana itu Bu? Biar pemirsa yang menyaksikan video ini biar bisa tahu. Pasar Butuh. Oke, itu ya pemirsa, lokasinya ada di depan kios Pasar Butuh. Mungkin nanti setelah ini matang bisa kita coba rasanya bagaimana. Ini ayam goreng fried chicken, tidak kalah sama yang di KFC ya Bu ya. Dari KFC. Untuk belajarnya dari KFC ya. Untuk bumbu gimana Bu? Bumbu kita juga meraciknya dari KFC. Oh, dari KFC ya. Oke. Terus ini kan tinggal malih. Terus gorengan itu yakin bahwa itu benar-benar matang. Berarti 2 kali proses goreng. Tapi yang ini selalu minyak dari yang ini yang tuangan dari ini. Terus itu, oke. Pada tanggal 2 Oktober 2009 menjadi salah satu hari penting bagi kebudayaan Indonesia, terutama batik. Batik berhasil diakui dari internasional sebagai budaya asli Indonesia oleh UNESCO. Batik merupakan warisan kebudayaan dari nenek moyang kita yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Maka dari itu, kita sebagai pemuda yang mencintai dan bangga terhadap batik, kami mengunjungi salah satu rumah batik Anto Jamil yang berada di Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Sejarah batik mulai berkembang pada masa Kerajaan Majapahit, Kerajaan Mataram, Kerajaan Solo, dan Yogyakarta. Setelah itu, batik dibawa keluar kerajaan dan berkembang di masyarakat sampai sekarang.
Bisnis ini itu sekitar dari tahun 2008 ya, sekitar udah 12 tahunan lah. Terus ini kan perusahaan milik pribadi, jadi ini memang berdiri sendiri di tahun 2008, berawal dari usaha pertokoan kecil, terus jadi kita kembangin ke yang toko lebih besar sekarang. Terus ada cabang juga. Cabangnya di mana aja? Di Purwokerto sama di Ruko. Cuman untuk Ruko sekarang kita udah pindah, diganti. Terus sekarang kalau yang di Ruko diganti jadi smart gitu, kayak buat toko-toko kayak Alfamart, cuman tetap ada batiknya juga. Terus kalau di cabang Purwokerto arah Unsur. Kalau untuk strategi marketing kita paling pertama melayani pelanggan dari store ya. Nah, dari store kita harus SOP-nya juga harus selalu kita terapkan, salam sapa senyum. Terus kita juga mengikuti setiap pelanggan yang sekiranya mau cari kain, biar mereka juga kan kadang butuh rekomendasi ya, gitu. Jadi kita menggunakan itu juga biar orang juga lebih nyaman pilihnya. Terus juga kita ada online shop, ada di Shopee, sama ada via WhatsApp. Alhamdulillah membantu sekali sih di era kayak gini ya, apalagi semua orang kan lebih sukanya dikirim gitu, nggak capek-capek datang ke toko gitu. Ini khasnya kita. Kalau di batik-batik lain mungkin dari berbagai daerah ya ada, cuman kalau kita memang menyediakan batik berbagai daerah, tapi kita juga menyediakan khusus Banyumasan. Jadi kalau mau cari Banyumasan ya di sini. Indonesia memiliki 13.466 pulau, 726 bahasa daerah, dan sekarang tercatat Indonesia memiliki 5.849 motif batik dari Aceh sampai Papua. Batik Indonesia bukan hanya dimengerti di Indonesia saja. Negara-negara mancanegara seperti Jepang, Korea, dan beberapa negara Eropa juga suka mengenakan batik di acara mereka. Jadi kita sebagai anak bangsa Indonesia semakin bangga dengan budaya kita sendiri. Baju batik yang ada di sini memang sangat berkualitas, Mbak. Nyaman dipakai, serta motifnya yang sangat beragam dan banyak pilihan juga. Batik anugerah terindah untuk negeri ini, warisan leluhur sebagai identitas diri, sebuah proses penuh dedikasi, kesabaran, juga ketelitian, dipersembahkan dengan cinta dan terlahir untuk dicintai. Batik bukan hanya sekedar motif dan tulisan, ini cerita, harapan, doa, dan impian. Batik sendiri terdiri dari kain batik tulis, batik print, dan batik cap. Nilai tinggi ada pada jenis kain batik tulis, karena proses pembuatannya memerlukan proses yang sulit dan panjang. Batik tulis dibuat secara langsung oleh sentuhan pembatik dengan melukiskan kain kosong dengan lilin malam. Lukisan pada kain batik yang indah nantinya menjadi beragam pakaian dan kebutuhan kain lainnya. Potensi alam Indonesia menyediakan berbagai sumber daya yang dapat diolah menjadi produk-produk bermutu tinggi. Salah satunya adalah potensi alam di bidang pertanian, suatu komoditas yang bernilai ekonomi tinggi, yakni stroberi, yang harga jualnya cukup menjanjikan dan adanya peluang bisnis di dalam dan di luar negeri. Stroberi pertama kali ditemukan di Chili, dan saat ini merupakan buah yang dibudidayakan di Indonesia. Tidak hanya di dataran tinggi, tetapi bisa di dataran rendah, dengan penanaman dalam pot, celahan, maupun dengan hidroponik dan penyiramannya intens. Yang menjadi daya tarik stroberi terletak pada warnanya yang cerah, rasa, dan aromanya yang segar dan khas. Seharusnya, pemerintah mendukung para mahasiswa pertanian untuk mengembangkan produk unggulan lokal, seperti Windy Nur Syamsiah
mahasiswi agroteknologi pertanian UNSUD yang mengembangkan budidaya stroberi di dataran rendah. Jadi untuk perbanyakan tanaman stroberi sendiri, pertama-tama yang harus diperhatikan itu memilih bibit-bibit yang unggul. Ciri-ciri dari bibit yang unggul itu kita bisa tahu dari salah satunya tanaman harus dari tetua, tanaman induk yang sehat. Terus yang kedua, alangkah lebih baiknya pilih tetua yang produksi buahnya itu tinggi. Dengan begitu dari pemilihan bibit-bibit tadi nanti akan dihasilkan tanaman-tanaman yang baru yang tentunya akan memiliki produksi yang tinggi, produktivitas yang tinggi. Jadi di sini kita menggunakan metode penanaman menggunakan polybag, di mana media yang dipakai itu berupa tanah dengan campuran sekam, itu perbandingan 1:1. Biasanya untuk pertanian secara umum media yang digunakan itu berupa tanah, campuran pupuk kandang, sama campuran sekam untuk media pertumbuhan tanamannya. Setelah persiapan media, kita bisa pindah tanam bibit yang sudah disiapkan ke dalam media tersebut. Sebelumnya bibit yang digunakan itu kita bisa ambil dari sulur tanaman indukannya. Sulurnya itu kita bisa gunakan sebagai calon bibit untuk musim tanam selanjutnya. Untuk cara perawatan tanamannya sendiri, tanaman stroberi tidak beda dari tanaman yang lain, seperti menyiram secara rutin sehari 2 kali, terus ada penyiangan gulma tanaman pengganggu. Terus baiknya setiap 1 minggu sekali itu diberi pemupukan. Alangkah lebih baiknya lagi menggunakan pupuk organik, karena tanaman stroberi sendiri biasanya dikonsumsi langsung setelah dipanen. Selain itu, untuk mempercepat pembuahan, biasanya di proses budidaya stroberi ini kita memangkas daun-daun tua dari stroberi, yang tujuannya untuk mempercepat pembungaan. Nanti umumnya setelah stroberi bisa dipanen setelah kurang lebih 3 bulan setelah tanam. Seperti yang kita tahu, tanaman stroberi ini kan merupakan tanaman khas dataran tinggi, khususnya membutuhkan suhu lingkungan yang rendah dengan kelembapan yang tinggi untuk pertumbuhan yang baik. Untuk pengembangan budidayanya sendiri sangat bisa untuk masyarakat pedesaan, karena selain ditanam menggunakan media tanah ataupun secara langsung di lapang, tanaman stroberi ini juga bisa dikembangkan menggunakan hidroponik. Tidak membutuhkan media berupa tanah dan lahan yang begitu luas, sehingga untuk penerapannya sendiri sangat bisa untuk dipelajari oleh masyarakat desa, khususnya dengan kerjasama yang baik dan manajemen bisnis yang berjalan dengan seimbang satu sama lain. Nantinya tentu akan bisa mencapai suatu tujuan sampai mengekspor hasil tanaman stroberi yang dibudidayakan.
Pemerintah Kota Purwokerto dalam rangka mendorong berkembangnya produk di Indonesia supaya berjaya di negeri sendiri. Salah satu caranya dengan mengeluarkan kampanye tentang ajakan untuk bangga dengan produk dalam negeri. Dengan memakai produk dalam negeri, maka masyarakat bisa berkontribusi langsung untuk membantu masyarakat kecil. Usaha ekonomi masyarakat sesuai dengan visi Purwokerto yang ingin mewujudkan keadilan, kesejahteraan, keunggulan, dan akhlak yang mulia, serta terwujudnya kolaborasi besar antara pemerintah dan masyarakat. Mereka yang bekerja, mereka yang berkarya, mereka yang bermimpi, dan mereka yang membangun bangsa dengan sepenuh hati. Mari kita bersama bangga dengan produk buatan Indonesia. Born on the wrong side of the ocean, with all the tides against you. You never thought you'd be much good for anyone, 'cause baby